Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Tiara Fitri, Saya Putri Rahayu dan saya Azifah Zatul Jannah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Saya Putri Rahayu dari Prodi Tadris Pendidikan dan saya Tiara Fitri. Ini ingin wawancara Bapak tentang bagaimana masuknya Islam ke peradaban Melayu di zaman ini. Izin Pak dengan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik mahasiswi dari UIN yang telah berkunjung ke Museum Menara Negara. Saya perkenalkan, saya Fitri Al-Muhdor SS selaku edukator museum. Jadi orang yang mengedukasi atau orang yang memandu dan yang hadir, baik dari kalangan mahasiswa, mahasiswi maupun dari kalangan umum ya. Berbicara mengenai sejarah peradaban Islam dan Melayu Jambi, itu memang di dalam sejarahnya itu memiliki fase yang cukup panjang, mulai dari abad ke-7 hingga 13 Masehi itu di Provinsi Jambi masih kerajaan Melayu kuno. Artinya pada waktu itu orang belum mengenal Islam secara luas, jadi masih peradaban Hindu dan Buddha. Jadi tak heran maka ada situs terluas itu merupakan Candi Muara Jambi ya. Itu adalah tinggalan dari candi Hindu dan Buddha. Itu kalau menurut kerajaannya pada masa itu Sriwijaya ya. Tinggalan dari Sriwijaya ya, dari Buddha. Jadi setelah abad ke-13 sampai ke-14, 15 ke atas itu mulailah datang tokoh-tokoh bangsawan atau saudagar. Diceritakan, dikisahkan itu sebagai anak raja yang bernama Ahmad Salim atau Ahmad Barus ya. Jadi pada waktu itu karena Jambi dipimpin seorang ratu yang bernama Putri Selaras Minangmasa ya. Nah ya, jadi tepat kerajaannya itu di kawasan Tanjung Jabung Timur. Nah di situ kerajaan Melayu kuno berdiri. Jadi singkat cerita terdamparlah sebuah kapal yang mana kapal tersebut singgahlah di pulau tersebut di Tanjung Jabung Timur, tepat di kerajaan Melayu kuno Jambi. Karena itu adalah daerah kekuasaan Putri Selaras Minangmasa, maka dipanggil. Dalam pertemuan itu sang putri tertarik untuk berkenalan karena ini laki-laki yang tampan dari Turki ya di dalam sejarahnya. Dia tertarik untuk menikah dan suaminya mengajak sang istrinya agar memeluk agama Islam. Sejak itu di tahun 1500-an 15 Masehi itu mulailah kerajaan Melayu kuno beralih ke kerajaan Melayu Islam. Nah, jadi kalau tahun tepatnya itu mungkin di abad ke-15 Masehi lah kita bisa sebutkan, karena ada baru beberapa versi, ada yang 15 Masehi, ada yang 1545 Masehi di dalam catatan sejarah. Jadi yang pertama kali menyebarkan agama Islam itu adalah kerajaan Ahmad Barus dari Turki ya, dari suaminya. Iya. Awalnya Jambi dipimpin oleh ratu yang beragama Buddha. Ya, Putri Selaras Minangmasa. Lalu datang Ahmad Salim dari Turki yang kapalnya terdampar. Berarti lewat pernikahan dulu awalnya. Nah, iya betul. Perdagangan. Ya sama lah. Sama. Ya, niatnya kan masuk ke Jambi dagang, lalu nikah. Jadi memang dari perairan ya, dari laut lah, dari sungai. Seperti itu.
Jadi setelah menikah dikaruniai 4 orang anak. Secara singkatnya, yang pertama orang kayu pingai nama anaknya, yang kedua orang kayu kedataran, yang ketiga yang baru dikenal orang kayu hitam, yang keempat orang kayu gemuk. Nah, itu ada 4 orang anak. Karena ini sistem kerajaan, maka turun tahta ke orang kayu pingai, orang kayu kedataran. Islamisasi terjadi pada saat orang kayu hitam. Orang kayu hitam lah yang ada fase islamisasi, di mana Islam mulai menyebar secara luas. Bahkan orang kayu hitam sempat menaklukkan beberapa daerah-daerah yang ada di Provinsi Jambi, seperti di Tembesi, daerah-daerah yang belum mengenal Islam, dia masuk ke sana. Akhirnya dia bertemu dengan Datuk Temung Rahmato di situ, dan juga adu kesaktian antara ilmu hitam dan dengan ilmunya agama Islam yang dibawa oleh orang hitam. Dari situ Datuk Temung Rahmato mengakui kesaktian orang hitam dan boleh menikahkan anaknya Putri Maimunah, anak orang hitam. Jadi baru menyeberang agama Islam. Iya, masa berikutnya baru ada sultan. Nah, jadi gelar sultan itu di sekitar abad ke-16 Masehi. 1600-an. Sultan Agung Kahar yang pertama. Yang terakhir kan Sultan Bahar Saifuddin kan. Semua tokoh-tokoh ini berperan juga dalam pemerintahan Islam. Lalu di abad 17 1725 Masehi datang pula dari seorang habib dari keturunan Arab Yaman ke Jambi berperang. Ya, Habib Husin bin Ahmad Barakbah. Jalur itu juga dari sungai juga, ya seperti itu. Dari jalur perdagangan juga membawa misi dakwah. Lalu juga ada Cina Muslim, Datuk Sinitai. Nah, dari Tiongkok. Dari nama kerajaan. Ya. Sultan. Terus dari Cina. Nah, Dari nanti Cina. sudah tuh baru Islam dan kolonial terjadi itu di masanya Said Idrus bin Hasan Al-Bikri, Pangeran Wirokusumo, Rumah Batu Rahman. Nah, itu sudah tahun 1900-an. Masih ada rumah batunya tuh. Nah, itu pada waktu itu memang ada Islam dan kolonial, ada Belanda di Jambi gitu. Terus baru ada Samaratul Insan, organisasi yang berkembang menjadi pesantren. Pesantren tertua kan Nurul Iman, Nurul Islam, ya. Ada Daren, Al Jawharin dan As'ad yang paling muda di antara 5 tersebut. Kalau Mubarak itu? Kalau Mubarak itu mungkin pecahan dari pesantren-pesantren yang ada tadi. Awalnya tuh 1915 Masehi. Nah, yang itulah yang 5 itu lah, yang 4. Bahkan As'ad itu pecahan dari Nurul Iman gitu. Itu yang paling kuat itu Nurul Iman. Nah, sama Nurul Islam. Nurul Islam di mana? Di Bani Pasir. Kita kan Dalammu di dalam, di dalam sudah tutup gitu ya, tidak berkembang. Kecuali Nurul Iman, besar kan. Ada Daren maju, Al Jawharin maju. kan jalan. Ya, mungkin secara singkatnya bisa seperti itu. Ini abad ke-15 itu mengislamkan Jambi itu Datuk Paduka Berhalo, ya, Ahmad Barus tadi. Karena dia menghancurkan berhala disebut Datuk Paduka Berhalo. Ya. Istrinya siapa? Putri Selaras Pinangmasa. Jadi sejarah Putri Pinangmasa itu dia ini adalah anak Raja Aditya Warman, seorang penguasa di Pagaruyung. Pagaruyung itu di Padang, misalnya Istana Pagaruyung itu. Jadi Aditya Warman itu diceritakan putra Majapahit, anak dari kerajaan pembesar di Jawa, keturunan dari Jawa. Aditya Warman mengutus putrinya untuk memimpin kerajaan di Jambi karena kekosongan kepemimpinan pada waktu itu. Nah, jadi saya juga mau bertanya tentang pengaruh Islam terhadap adat dan budaya di Melayu ini seperti apa? Oh iya, sejak kepemimpinan mulai dari orang kayu hitam, Lagu Jambi pada waktu itu kita mulai mengenal adat bersemi salam sendi kita bawa yang menjadi simbol hukum adat Islam Melayu Jambi kan, sampai masanya Kesultanan Jambi di era Sultan Bahar Saifuddin memang sangat dipakai sekali hukum adat bersemi salam bersendi kita bawa. Sampai saat ini kita terutama yang lokal Melayu Jambi itu sangat memegang hukum adat dari
seperti itu. Contohnya gimana? Nah, contohnya misalkan banyak sekali, misalnya ada tentang pernikahan, terus misalnya juga ada hukum adat, misalnya cuci kampung ketika ada sesuatu yang hal yang tidak diinginkan, bisa cuci kampung, itu masih kita mempertahankan sampai saat ini. Terus kalau musim lagi sakit itu kita baca bedah, itu salah satu tradisi yang juga dari adat. Kebiasaan ada itu kan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus, kearifan lokal ya istilahnya hukum. Jadi makanya disebut ada persembisaran, syarat sini kita buat Al-Quran. Justru pada zaman dulu itu masyarakat Jambi ini kok bisa menerima agama Islam dengan mudah. Oh iya, ya betul. Karena kita sistem kerajaan yang mana masyarakatnya sangat patuh dengan apa perintah raja. Ya, jadi ketika Ahmad Barus datang, itu ratunya masuk Islam. Jadi otomatis pengikut ratu dari Putri Selatan masuk Islam. Tapi memang Islam pada waktu itu memang belum secara kafah, belum secara maksimal karena disempurnakan lagi oleh Habib Husin Barakubah. Setelah Islam Jambi itu mungkin ya cara mengamalkannya belum tepat, misalnya cara sholat itu nanti disempurnakan oleh Habib Husin bin Ahmad Barakubah pada masa berikutnya seperti itu. Orang sudah mengenal Islam tapi tidak tahu cara melaksanakan sholat ibadah dengan Islam. Ya seperti itu, belum sempurna lah bisa dibilang. Datangnya Habib Husin itu di tahun 1138 Hijriah atau 1725 Masehi itu untuk menyempurnakan Islam ini. Bagaimana cara sholat, cara puasa, cara puasa dan lain-lain itu salah satu di antara kedatangan Habib Husin. Lalu dari banyak lagi ulama-ulama di Samaratul Insan, di pesantren-pesantren. Apalagi sudah diberikan satu. Iya betul, yang 5 tadi yang awalnya rumah kitab itu dari bulu, awalnya sederhana sekali dari bambu kan, lalu berkembang menjadi pesantren yang besar. Iya. Iya. Kak, ini apakah peninggalan dari zaman dulu tempat Islam masuk ke? Nah, betul sekali. Jadi di zaman dahulu sampai saat ini juga masih sering ditemukan bahwasanya ada metode pengobatan tradisional Islam, di mana kita tahu dari bentuk ayat-ayat yang tergambar di dalam piring atau keramik ini ya. Ini namanya koleksi kramologi. Tapi di dalam koleksi ini terdapat tulisan Arab di dalam aksara Arab Melayu. Ini misalkan ini Umar, Mikail, Abu Bakar, Jibril, Ali. Ini nama-nama malaikat ya. Yang mana tujuan daripada mangkok-mangkok piring ini digunakan sebagai metode pengobatan. Nah, jadi guru-guru, ulama-ulama kiai itu biasanya pada masanya tersebut digunakan, dimasukkan air, didoain, lalu misalkan diminumkan atau diusapkan ke orang-orang yang kena sawan, demam atau kena gangguan daripada jin dan lain-lain. Seperti itu metode pengobatan. Pengobatan pada zamannya itu. Iya, pengobatan Islam tradisional. Yang mana ini digunakan hanya oleh orang-orang tertentu. Ulama-ulama, kiai-kiai yang memang punya basic keilmuan tentang pengobatan tradisional tadi. Karena ini peninggalan sejarah Islam, jadi ditaruhnya di sana. Ya, kita tempatkan di museum agar menjadi tinggalan kebudayaan Islam yang memang harus kita sama-sama jaga, tradisi lama. Bagaimana bagaimana awal berdirinya museum ini? Oh iya, jadi Museum Menara Gentala Aras ini tak lepas dari peranan mantan Gubernur Jambi yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus atau kita kenal Bapak HBA. Jadi pada masa beliaulah museum ini dibangun tepatnya sejak tahun 2011 lalu hingga 2015 seperti itu. Jadi museum ini udah berdiri berapa tahun? Sejauh ini 2025 lebih kurang 10 tahun. Nah,
Jadi sudah cukup lama juga museum ini di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Tapi kami tujuannya untuk menampilkan momen-momen kebudayaan Islam. Karena kami museum khusus tentang kebudayaan Islam. Ini ya. Kalau boleh tahu didapatkan di mana? Nah, kalau piring-piring seperti ini biasanya kalau ini bahannya ini didapatkan misalnya dari rumah-rumah warga, rumah-rumah tua penganan, bahkan di rumah-rumah ulama terdahulu kan. Nah, itu. Jadi ini biasanya dihibahkan, ada juga dibeli diganti rugi. Ada orang yang punya museum beli dari mereka. Karena sudah jarang kita temui mangkuk-mangkuk lama. Ya, piring-piringnya ini sudah langka. Disebut membangun pendidikan dengan ancaman kolonial Belanda. Jadi Belanda itu memperkecil ruang untuk kita berdakwah penyebaran Islam. Namun kiai kita tidak putus asa, tetap menjalankan rota pendidikan berupa madrasah-madrasah, diantaranya Nurul Iman, Nurul Islam, Jawaharen, Sa'adatul Darain, dan beberapa madrasah tertua lainnya. Dan tak kalah pentingnya, sanad keilmuan daripada guru kita ini kembali lagi kepada Al-Habib Husin bin Ahmad Barakupah. Jadi kalau kita tarik ke atas, guru-guru kita ini dahulunya sanad ilmunya dari Habib Husin Barakupah yang menyempurnakan ajaran syariat Islam, lebih kurang menetap di kota Jambi ini selama 35 tahun Habib Husin Barakupah ini. Nah, lalu ada Tina Muslim juga yang merupakan mertua Habib Husin, namanya Datuk Sintai. Tak heran di Jambi seberang ini ada kawasan pecinan, mulai dari Olak Kemang sampai Arab Melayu ini. Ya, pecinan itu di mana kawasan tersebut pernah ditinggali oleh Cina Muslim. Kampung Cina, pecinan. Ya. Kalau boleh tahu Bapak berarti turun di sini tuh. Kalau saya dari Habib Husin Barakupah. Al-Muhdor tapi saya. Dari nyai saya Barakupah nenek abang. Nah, sebelah sini para pendiri organisasi yang sangat berperan pada masa itu yaitu Samaratul Insan sejak 1915. Jadi di antara guru kita yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ibrahim Abdul Majid, Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Soleh, Tuan Guru Abdul Somad, dan Tuan Guru Syekh Ahmad Sakur atau kita kenal sebagai Guru Tomo. Yang mana ini ulama-ulama lokal Jambi yang sangat berperan dalam pendidikan Islam sejak tahun 1915 Masehi. Di samping itu kami menampilkan arsitektur Islam berupa masjid-masjid kuno. Nah, itu masjid kuno yang memang terdapat di daerah-daerah seperti Merangin, Kabupaten Bungo, Masjid Lempur, Kerinci, dan Masjid Kota Tua di Pulau Tengah seperti itu. Dan banyak lagi di zamannya Hindu Buddha itu. Jambi masih tertua. Di Jambi, di sebelah ini Masjid Batu Rahmah, Rumah Batu Rahmah, Masjid Batu itu tertua. Lalu Masjid Jami Ba'alawi di Arab Melayu tua juga tertua. Semangat belajar, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus pada waktu itu menempuh pendidikan di pesantren As'ad PHBA. Itu sejarah beliau. Ini As'ad dulu artinya. Ya, As'ad dulu. Tuh, jadi Pak Tempatnya di HBA sana lah Pak ya? di Olak Kemang. Nah, ya tempat lama tapi sudah dibesarkan. Kalau makan Mahat Ali baru berkembang di kisaran tahun 2008 lah, 2018 ke atas. di As'ad dulu. Iya, karena saya dulu As'ad sekolah. Sampai kapan SMA? Iya, SMP, SMA, Tanahia, Alia.
ibaratnya untuk pengadilan agama zaman dulu. Oh iya. Nah, pengadilan agama. Yang menegakkan hukum Islam pada waktu itu. Ini baru ada KUA, pengadilan agama dan lain-lain. Dulu kan beda. Pengadilan agama juga. Yo. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.